Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukur lillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhaka matlubi. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari bila ke akhir. Amin. Allahumma amin. Saya mohon maaf agak terlambat kerana sedikit ada kerja yang diselesaikan. Mudah-mudahan jemaah memaafkan. Boleh kan? Jangan sampai ada mengatakan tiada maaf bagi. Kita langsung saja karena waktu saya agak terlambat, jadi kita sikit kita tunda dulu. Halaman 522 maaf. Sebelumnya kita tahu hari ini kita mulai 1 Muharram. Satu hal yang barangkali kita ingat, semakin banyak tahun kita lewati, sebenarnya semakin dekat kita kepada tahun kematian. Semakin banyak hari kita lewati, semakin dekat kita pada hari kematian. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1444, saya ingin mengajak jemaah merenung sejenak. Pertama, Allah masih panjangkan usia kita. Itu satu nikmat yang sangat besar, dan mesti kita bertanya, kenapa Allah masih hidupkan aku sampai hari ini? Sahabatku, ada 2 jawaban. Pertama, Allah masih beri kita peluang untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Buatlah sebanyak-banyak mungkin. Allah kasih peluang masih. Yang kedua, kenapa Allah masih hidupkan kita? Karena Allah tahu kita banyak salah, banyak dosa. Maka Allah beri peluang lagi kita untuk segera bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Maka saya ingatkan diri saya dulu, setiap kita sholat pada sujud terakhir itu jangan lupa untuk berdoa. Salah satu doanya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Mudah ingat, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang artinya, ya Allah, berilah aku rezeki yang ini dengan bertaubat, dengan sebenar-benar taubat sebelum mati datang padaku. Jemaah yang berbahagia, tak ada jalan lain untuk kita masuk ke dalam surga, mesti lewat pintu taubat. Tak ada jalan lain. Dan itulah sejarah. Nabi Adam bersalah,
dia bertaubat, dia kembali ke surga. Iblis pun bersalah, keluar dari surga, tapi tak mau bertaubat sampai sekarang, maka dia tak masuk surga. Oleh karena itu, setiap kita solat, sujud terakhir itu jangan lupakan, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Jemaah yang berbahagia, satu hal lagi yang perlu kita ingat, selalu saya sampaikan bahwa orang-orang yang dalam kubur itu semuanya menyesal, tak ada yang tak menyesal, baik orang baik, orang alim, apatah lagi orang jahat, semua menyesal. Kalau orang jahat menyesal, kenapa? Karena dia setelah diazab oleh Allah, dia merasa azab yang sangat pedih dalam kuburnya, maka timbul penyesalannya. Kalau aku tahulah begini pedihnya azab, pasti aku takkan buat dulu. Tapi dah terlambat. Itu orang jahat. Orang alim, orang baik pun menyesal juga. Kenapa menyesal? Karena setelah dalam kubur dia mendapat nikmat sedekah, nikmat solat, nikmat baca Quran, nikmat tasbih, nikmat tolong orang. Lalu dia akan mengatakan apa? Kalaulah aku tahu nikmatnya begini nikmatnya, tentu aku akan buat lebih banyak lagi. Maka yang muncul penyesalan. Oleh karena itu, sahabatku, kita yang masih hidup inilah, kita yang masih hidup ini, kita berbanyak amal-amal ibadah, kita banyak baca istighfar. Mudah-mudahan tahun ini 1444 Hijrah, tahun membuat kita lebih baik, tahun membuat kita lebih taat, tahun yang membuat kita terhindar dari segala musibah, terhindar dari segala maksiat, insyaallah. Amin. Halaman 522. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Nabi Isa AS telah bertanya kepada penduduk desa itu. Ada satu desa, dia tanya, suara tangisan apa? Rintihan siapa yang kita dengar dari gunung? Dia ada satu gunung di sebuah desa itu, ada terdengar rintihan, ada terdengar suara tangisan, suara yang sedikit menggerunkan. Lalu Nabi Isa bertanya kepada penduduk desa itu, apa kata orang, apa kata Nabi Isa? Apakah engkau mendengar siapa yang menangis itu? Siapa yang merintih itu? Maka mereka menjawab, wahai Isa, sejak kami tinggal di desa ini, kami sudah mendengar suara tangisan dan rintihan dari gunung itu. Maka Nabi Isa AS lalu berdoa, ya Allah, izinkan aku untuk boleh bercakap-cakap dengan gunung itu. Maka Allah menjadikan gunung itu boleh bercakap, di mana gunung itu berkata, wahai Isa, apa yang kau inginkan dari aku? Apa yang kau nak kau cakap? Maka Nabi Isa menjawab, saya ingin tahu kenapa engkau menangis dan merintih. Maka gunung itu menjawab, wahai Isa, aku adalah gunung yang selalu dipergunakan untuk membuat patung untuk disembah. Oleh karena itu, aku takut jika nanti aku dilemparkan ke dalam neraka, karena aku mendengar firman Allah dalam surah Al-Baqarah 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lalu setelah mendengar jawaban itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS.
untuk mengatakan kepada gunung bahawa Allah telah melindunginya dari neraka jahanam. Sahabatku, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Bayangkan gunung, batu yang barangkali menurut kita benda yang tak bergerak, benda yang tidak boleh berbuat apa saja. Ternyata beliau sendiri takut untuk masuk ke neraka. Kenapa? Kerana takut batu yang dari dia itu digunakan buat patung. Maka dia takut batu itu akan dilempar ke neraka. Kalau batu saja takut untuk masuk neraka, apatah lagi kita mestinya lebih takut. Jemaah yang berbahagia, saya teringat ada sebuah riwayat mengatakan seringan-ringan siksa neraka, ini paling ringan, ialah kaki orang itu baru mau sampai, belum sampai, baru nak memijak batu-batu neraka telah menggelegak bubun-bubunnya di kepala. Bayangkan, baru belum sampai kaki, baru nak mijak kaki, baru nak sampai saja kaki itu sudah menggelegak bubun-bubun di kepala. Ada sebuah riwayat lagi yang cukup menggerunkan kita, di mana di neraka itu akan muncul satu ular yang namanya Quraisy ini besar dan kita tak boleh lari. Dia akan menangkap orang-orang yang meninggalkan solat, orang-orang yang melalaikan solat, orang-orang yang tidak mau solat. Itu memang dia tangkap langsung, dia tak kasih cat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa menjaga solat kita, insya-Allah. Kalau gunung saja boleh takut kepada Allah dari azab neraka, apatah lagi kita. Jemaah yang berbahagia, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ketika turun ayat Al-Baqarah 141, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Kita ini umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar Rasul yakni Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sedikit saya stop dulu di sini, saya menjelaskan. Ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang saya katakan melecehkan. Apa dia cakap? Engkau sembahyang mana? Dia tanya balik. Ada kadang-kadang dia tanya gitu, kau pandai sembahyang mana? Berulang dia tambah-tambah. Saya menjelaskan sedikit di sini. Kalau ada yang tidak begitu, jelaskan baik-baik. Ya, jelaskan baik-baik. Kadang-kadang meradap dulu gitu kan. Apalah soalan masyarakat, sembahyang mana? Gini, dipahami dulu dari segi bahasa, baru kita tahu apa itu sembahyang, apa itu solat, ya kan? Dia dua kalimat itu, bukan. Kalau kita kan jadi satu kalimat, sembahyang kan satu kalimat, betul? Yang sebenarnya dia dua kalimat, sembahyang. Itu dia sebenarnya aslinya gitu. Saya mengajak jemaah mengingat sejarah dulu.
terutama di Indonesia. Itu kan dulu di Indonesia itu kan agama yang tertua agama Hindu. Itu dulu, paham kan? Dalam agama Hindu kan tidak ada istilah sholat. Mana ada sholat istilah itu? Bahasa itu kan bahasa Arab, maka digunakanlah istilah sembah. Itu bahasa Hindu, sembah. Siapa yang disembah? Yang itu adalah dalam bahasa Sanskrit disebut dia wujud, dia ada tapi tak nampak. Itu dia dipanggil yang. Kalau istilah sekarang dikenal dengan yang ini, gitu. Itu dalam agama Hindu ada istilah yang. Jadi karena dulu kan Islam masih baru, kata-kata salat itu belum populer kata orang, dan belum paham, maka dikatakanlah sembah yang. Yang siapa? Yang wujud, yang tidak nampak, pasti ada. Sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Paham kan? Jadi berbeda dengan sembahyang mereka. Kalau kita sembah satu kalimat, siapa yang disembah? Yang. Karena dulu kan orang baru Islam kan tak boleh terlalu cepat, nanti dia menolak, maka dikasihlah kalimat sembah. Siapa yang kita sembah ini? Yang itu istilah. Kalau kita yang sebut Allah, dulu di Indonesia itu ada pernah dengar kata Gusti. Itu pun karena baru-baru orang Jawa dulu kan, mana tahu Gusti. Pada Gusti itu ya Allah juga, Gusti Allah kan, Tuhan Allah, gitulah. Jadi Gusti itu Tuhan. Karena ada orang Jawa kadang-kadang hidup Gusti, maksudnya ya Tuhan, gitu. Gusti itu dari bahasa itu. Yang juga itu. Jadi kalau orang cakap sembah yang mana, apa tak tahu bahasa, orang cakap. Jadi ada dua kalimat. Sembah satu kalimat yang, jadi yang H-I-Y-A-N-G yang, cuma kadang cepat sembahyang, itulah biar faham. Kadang-kadang orang sekarang ini cari masalah. Jadi ketika surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi turun ayat 141, maka kedua mata Rasulullah menangis, berair. Lalu beliau bersabda, hadis yang sangat panjang, silakan buka halaman 525. Apa kata Rasulullah? Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku sebagai Nabi dan Rasul, serta memilih kamu bagi nabinya. Satu, ingat, setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Itu dulu. Ulang balik, setiap nabi itu pasti dia rasul, setiap rasul pasti nabi. Apa perbedaannya? Jumlah dulu. Kalau jumlah nabi itu 124.000, itu jumlah nabi 124.000. Tapi kalau jumlah rasul cuma 313. Rasul 313. Perbedaannya apa? Kalau nabi itu hanya ditugaskan menyampaikan dakwah agama Allah itu pada keluarganya saja, tak sampai kepada kaum, hanya keluarga saja, adik-beradik, anak-beranak, begitulah, istri, itu nabi. Kalau rasul itu dia menyampaikan dakwah, menyampaikan agama Allah, bukan hanya setakat keluarga, tapi boleh kepada kaum, bangsanya, itu lebih luas lagi. Itu perbedaan. Makanya kalau nabi belum tentu rasul.
Kenapa? Karena Nabi hanya untuk keluarga dakwah. Kalau Rasul itu untuk kaumnya semua, untuk kaumnya semua. Berbeda dengan Rasulullah SAW, ada tambahan, ya. Jami'ah, kaumnya semua manusia, kafatan linnas, itu Rasulullah SAW, untuk semua manusia. Itu perbedaan. Salah seorang sahabat Ansar bertanya, yaitu Qais bin Urwah, lalu berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, sementara kami tidak hidup semasa mereka, dan mereka pun tidak hidup semasa dengan kita, tidak hidup semasa dengan kami." Itu lebih berat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ibnu Urwah, apabila hari kiamat telah tiba, bumi ini diganti dengan bumi yang lain, langit-langit dilipat seperti gulungan kertas, makhluk-makhluk dikumpulkan, di mana di antara mereka ada yang bermuka hitam dan ada yang bermuka putih, selama berdiri 40 tahun. Jamaah, 40 tahun ukuran akhirat. Ada riwayat mengatakan satu hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi kalau 40 tahun, itu bayangkan berapa lama. Dan ketika itu manusia tanpa pakaian, tanpa ada yang menutup aurat, sehingga Aisyah pada satu hari radhiyallahu anha mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah malunya aku ketika itu, karena semua orang akan lihat." Maka Rasul menjawab, "Aisyah, ketika itu orang dah tak fikir benda-benda macam itu. Dah kalang kabut nafsi-nafsi, samalah jemaah kalau Shahrukh Khan duduk kat sebelah pesawat, naik pesawat, sebelah duduk handsome Shahrukh Khan, mungkin happy lah Shahrukh Khan kan, posting lah, selfie lah macam-macam. Tapi kalau pesawatnya ada orang lain, Shahrukh Khan ke, Salman Khan ke, Ikan Lohan ke, I don't care lah, ya kan? Gitulah. Kalau pesawat jalannya bagus, bolehlah happy. Kalau dah goncang macam itu, jungkir balik, kau Salman Khan ke, Amir Khan ke, Ikan Lohan ke, mana peduli lagi. Itu. Jadi waktu itu dah tak ingat benda-benda macam itu, dah tak lagi lah. Ada yang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang mereka tunggu?" Maka Rasulullah bersabda, yaitu panggilan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha 108. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara menyeru, penyeru tidak berbelok-belok dan merendahkan semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja, maksudnya kedua bibir bergerak namun tidak mengeluarkan suara. Jemaah, sedikit saya tambahkan lagi. Ketika itu ada yang mengatakan matahari itu satu depa dari kepala, ada yang mengatakan satu hasta. Kita kalau saya bincang satu depa ke, 1 meter ke, satu hasta ke, yang tinggi pun panas. Bayangkan kalau satu depa. Nah, disitulah tergantung amal-amal ibadah orang itu. Semakin banyak amal orang itu, semakin dingin dia rasakan, maka keringatnya tak banyak. Tapi semakin kurang amal orang itu, atau orang itu tidak beramal, maka semakin panas dia rasakan. Maka ada orang yang mengeluarkan keringat sampai lutut, sampai paha, bahkan sampai pusat, ada yang sampai leher.
bahkan ada orang yang tenggelam dalam lautan keringatnya, saking panasnya. Jadi tergantung amal. Jadi semakin banyak amal kita, semakin dingin kita rasakan, bukan panas. Allah berkuasa. Apa contohnya? Api itu panas, betul. Tapi bagi Nabi Ibrahim, ketika dilemparkan ke dalam api sejuk. Begitulah. Kenapa? Karena Allah berkuasa. Api dingin. Boleh tak orang belah laut? Tak boleh. Laut tak boleh dibelah. Tapi kalau Allah berkehendak, dilemparkan tongkat Nabi Musa, lautan merah pun terbelah. Ini Allah berkuasa. Jemaah yang berbahagia, mereka lalu dihalau ke satu tempat yang tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Kemudian binatang-binatang didatangkan, lalu masing-masing diberi kesempatan untuk membalas. Kemudian pada binatang-binatang itu disebut, jadilah engkau tanah, maka binatang-binatang itu pun menjadi tanah. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala surat An-Naba ayat 40. Apa yang terjadi? Semua binatang menjadi tanah. Dan orang kafir pun berkata ketika itu, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menjadi tanah. Nah ini saya mau jelaskan sedikit di sini biar paham kata-kata kafir. Orang mudah tersinggung kalau disebut kafir. Oh, orang marah. Betul lah. Engkau kafir, orang marah. Padahal bahasa yang paling santun itu bahasa Allah. Tengok Allah panggil orang beriman di mana? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil orang yang ahli maksiat. Dia tak cakap hei penyangah, hei samsing, tak. Wahai orang yang telah melampaui batas. Tengok panggilan Allah. Nah, Allah memanggil orang yang engkar dengan sebutan kafir, tapi orang tersinggung. Sebenarnya kalau dia paham, dia tak tersinggung. Ini contoh mudah. Kita cari bahasa dulu, akar bahasa berapa? Kafir itu dalam bahasa Melayu disebut apa? Kafir itu kan engkar, itu kan kosakata Melayu. Kafir itu engkar. Tapi kalau tengok dari segi bahasa Arab, kafir itu bukan engkar, penutup. Sehingga dipakai oleh bahasa Inggris cover. Cover itu kan, tahu kan cover, ada cover, artinya penutup. Jadi kafir di sini maksudnya apa? Hatinya tertutup menerima kebenaran Islam, itu disebut kafir. Paham kan itu? Hatinya tertutup, tidak menerima kebenaran Islam, itu dia tak terima, maka disebutlah kafir. Artinya tertutup, itu maknanya. Jadi saya tanya sekarang, kalau ada orang Hindu, ingat yang bercakap orang Hindu, Pak Ustaz Hindu, dia kata Hindu dekat-dekat, ya kan? Pak Ustaz Hindu, kami anggap kafir. Yang cakap siapa? Orang Hindu. Saya marah? Tidak. Saya akan jawab, yes. Ya, saya kafir. Maksudnya pintu hati saya tertutup menerima kebenarannya. Paham tak? Jadi kenapa saya marah? Memang betul saya kafir dengan ajaran dia. Pintu hati saya tertutup. Kalau orang Buddha bilang, oh bapak itu orang kafir itu, oh iya saya kafir. Karena hati saya tertutup menerima kebenarannya. Sebaliknya mereka juga jangan marah disebut kafir. Kenapa? Karena memang mereka tertutup hatinya menerima kebenaran Islam, kan gitu. Cuma sekarang digoreng, dimasak, dibuat asam pedas, jadi marahlah orang.
Padahal kalau dia paham, tidak. Sekarang orang tak sholat, itu maksudnya apa? Kan tertutup hatinya menerima perintah Islam, kan gitu. Kalau dalam bahasa Allah disebut kafir. Nah, tapi orang Islam kalau disebut kafir, oh ya sabaran panjang. Karena tak paham, itu aja tuh masalah. Hadis Nabi jelas, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jahara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, jelas itu hadisnya. Man taraka shalah, siapa-siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad, sungguh, pakai kalimat faqad, sungguh, kafara, kafir, jahara, nyata kafirnya. Tapi orang tak terima sebut kafir, mengamuk. Padahal kafir itu makna dia tertutup. Orang putih pakai kata lah tu cover. Ya kan? Penutup itu kan cover tu. Biar faham. Jadi orang kafir mengatakan ketika dia lihat binatang jadi tanah, dia cakap apa? Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Tapi dah terlambat. Kemudian setiap nabi beserta umatnya didatangkan dan diputuskan, di mana sebagian berada di surga dan sebagian lagi berada di neraka. Baik, jemaah yang berbahagia, sekali lagi, ini kelebihan kita umat Islam, ini kelebihan kita umat Muhammad SAW. Umat Islam dijamin masuk surga, itu jaminan. Masalah sekarang bila masuknya itu masalah. Kalau soal masuk, cuma transit lah kadang-kadang. Ada transit di Jahannam, ada transit di Sakor, ada transit di mana, di Hawiyah, ya kan? Sama, kita nak pergi umrah, pastilah ke Jeddah kan. Tapi kadang-kadang transit dulu kat Mesir, transit dulu kat mana? Kat Dubai, transit kat Yordan, itu biasa. Ada yang direct ke Jeddah, yang direct ke Jeddah ni untunglah. Yang transit, tunggulah sekejap. Sama. Jadi orang Islam ni pasti masuk surga. Cuma bila masuknya itu yang masalah. Namun pasti, selagi ada iman walaupun sebesar zarah di hatinya, dia mengakui bahwa Allah itu wujud, dia akui Allah itu satu, dia mengaku Muhammad sebagai Rasulullah, dia berhak masuk surga. Saya tertarik dengan ucapan sarahan seorang ulama, wallahu alam, sama adakah ini benar atau tidak. Di WhatsApp sudah menyebar, tapi saya tertarik di situ. Apa? Ada seorang alim di Maroko, Maghribi, dia orang alim. Dia bermimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya apa? Tolong kau cari Sianu bin Sianu, sebulan bin sebulan, sampaikan salam aku, dia adalah ahli surga. Sekali mimpi, orang ini berpikir, orang alim berpikir, siapa dia? Lalu disampaikan lagi, besoknya mimpi yang sama, engkau pergilah ya, ke tanah haram, kota salah saya ke Madinah, kau cari orang ini, atau Mekah, ke tanah haram, cari orang ini, sampaikan dia ahli surga. 2 kali mimpi yang sama, sampai 3 kali mimpi yang sama, maka orang itu yakin mimpi ini benar, dan dia mimpi bertemu Rasulullah, dan yang menyampaikan itu Rasulullah SAW. Maka dia pergi umrah. Dia umrah di Mekah ceritanya. Dia pergi umrah. Setelah dia umrah, dia cari yang nama orang ini, bin ini. Cari lama juga cari. Akhirnya ada yang kenal. Dia orang cakap apa? Oh, itu si fulan duduk jauh sana.
Boleh aku jumpa dia, diantar. Setelah diantar, ditengok rumahnya. Kalau orang alim ni mengingat, biasalah macam kita kena mimpi dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan sampaikan pada orang itu dia ahli surga. Apa yang terbayang dalam pikiran kita? Orangnya alim, ya kan? Janggutnya lebat, pakai gamis, tasbih tak putus. Itulah yang kita ingat. Ada tanda sujud di wajahnya, wajahnya betul-betul wajah orang alim lah. Tapi ini tidak. Sampai orang kampung sana tanya kepada orang alim, ini orang alim terkenal. Apa kata orang kampung? Tuan kan orang alim, Tuan orang yang soleh. Kenapa Tuan cari dia? Orang tak guna punya orang. Orang kampung cakap, itu payah itu orang, tak guna punya orang lah. Tak apa, aku nak jumpa dia juga. Kalau dijumpa, orangnya apa? Orangnya biasa saja dan tak ada menampakkan dia orang banyak amal. Lalu orang alim dia bertanya, aku nak tahu apa amalan yang kau buat yang spesial. Sebab aku bermimpi 3 kali berturut-turut, mimpi bertemu Rasulullah SAW dan menyuruh aku menyampaikan berita ini pada engkau. Aku dah cari, engkau lah orang. Berita apa? Bahawa engkau seorang ahli surga. Kalau bahasa kita ni, engkau cakap dia betul. Itulah, lebih kurang lah. Macam tak percaya je engkau ni. Kau nak main-main, kau jangan bedek lah. Kalau orang kita gitu kan. Kerana dia sadar siapa dia. Nak kata sembahyang kurang, nak kata alim tidak. Degil juga. Orang kampung tahu dia degil. Kau jangan bedek apa lah kau ni. Aku pun ahli surga, kau salah orang lah. Tidak. Dalam mimpi aku tu kau lah. Namanya pun sama, aku tengok wajahnya pun memang wajah kau. Dia lama menunggu. Cakap betul, kata betul. Dia pun letak tangan. Dia sambil cakap apa, ya Allah, aku yang jahat ni pun jadi ahli surga. Tanya lagi orang alim, dia cakap, apa amalan? Aku tak ada amal, biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Tidak, mesti ada amal. Aku dia cerita. Begini, kalau itu dianggap amal baik lah, apa dia? Aku pernah bersumpah akan memotong gaji aku, sebahagian gaji aku berikan kepada seorang janda yang punya anak ramai. Kalau istilahnya apa? Istilah sekarang, ibu tunggal. Dia tak kahwin lagi, ya kan? Ibu tunggal. Itu kalau tak ada bapa, tak ada bapa tunggal, bapa unggul ada. Isteri belum mati lagi dia nak nikah. Jangan kan mati. Ya, betul tak? Kalau perempuan tu bagusnya. Kalau saya cakap orang lain, saya bersama mengata orang. Orang bilang apa? Papan berserpi, cakap orang dia lebih. Itulah bahasa Melayu dia. Jadi aku berjanji, jangan sampai perempuan ini buat salah. Jangan sampai perempuan ini terperangkap dengan dosa. Minta maaf. Kalau kita baca surat khabar, baca berita, tengok di Sri Lanka sekarang apa jadi. Ya kan? Ada perempuan, maaf naudzubillah min zalik, untuk mendapatkan makanan tahan jual diri. Kan begitu. Itu terjadi sekarang. Jangan sampai itu terjadi. Maka aku berjanji untuk memotong sebahagian gaji aku sediakan untuk orang itu, janda itu yang miskin. Sampai sekarang. Maka orang alim mengatakan, itulah amalan kau. Nah, ini apa yang kita penting. Apa yang dapat penting. Ini sesuai dengan dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Ternyata solat itu memanglah solat itu ibadah, betul. Diakui solat itu ibadah, ya kan? Puasa itu ibadah, diakui itu ibadah.
Apa lagi? Haji juga ibadah, itu diakui. Tetapi ternyata ibadah hablum minan nas itu lebih cepat menarik rahmat Allah. Kalau dia solat saja, solat rajin, puasa rajin, mengaji rajin, tapi kalau tidak peduli dengan nasib orang miskin, macam mana? Itu maksudnya. Solat rajin, mengaji rajin, tapi tidak peduli dengan anak yatim, macam mana? Jadi sekali lagi, makanya kalau kita tengok orang dalam kubur tu kalau boleh bangkit, dia cakap apa? Dia nak buat apa? Sedekah kan? Bukan dia cakap, aku kalau diizinkan bangkit, hidup lagi di dunia, aku nak solat tahajud, aku nak berzikir, aku nak khatam Quran. Dia tak cakap itu. Dia cakap apa? Kalau aku diizinkan bangkit, hidup walaupun sesaat saja, aku akan bersedekah. Inilah dia. Jadi amalan-amalan hablum minan nas, hubungan antar manusia, itu lebih cepat mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan hidayah Allah. Maka saya ingin sampaikan apa? Jemaah, kalau kita tolong orang, tak kira lah tolong siapa saja, dan ini orangnya layak ditolong, orang miskin ke, anak yatim ke, coba ketika menolong itu tanamkan dalam hati, niatkan betul-betul, ya Allah, tak salah paslah dalam hati aja, dengan fadilah sedekah ini. Kalaulah sedekah ini betul-betul jadi amal soleh buat aku, kabulkanlah permintaan aku. Apa tujuanku ke, anak aku, sebutlah satu-satu, tak kisah. Usahakan itu. Setiap nak bersedekah, ni Ustaz, saya sedekah, tapi dalam hati berniat, ya Allah, seandainya itu jadi amal soleh, kabulkan. Dari mana dalilnya? Pernah dengar cerita orang yang 3 orang terkurung di gua, ada kan? Lalu dia mengungkit amalnya, ya Allah, seandainya berbuat baik kepada ibu, bapa, itu sebuah amal, angkatlah, geserlah batu ini, kan gitu. Jadi boleh, aturan ilmu kita. Jadi kalau kita nak bersedekah, nak siapapun perbuatan baik kita, niatkan dalam hati, ya Allah, dengan sedekah ini sembuhkanlah penyakit suami aku. Ada satu kisah lagi yang menarik. Seorang perempuan yang menyatakan kanser. Saya tak tahu istilah stadium ini, tapi dia stadium yang sudah mengkhawatirkan lah. Dan dia sudah banyak habis ini. Kira-kira lagi seminggu nak operasi kanser. Dia bersedekah. Lalu dalam sedekah itu dia mengatakan apa, ya Allah, seandainya sedekahku ini menjadi amal soleh, angkatlah penyakit aku ini. Luar biasa. Begitu dia masuk dalam bilik mau operasi, dokter cek dulu, kan? Ternyata dokternya bingung, kenapa penyakitnya dah hilang. Allah berkehendak di situ. Jadi tak ada mustahil bagi Allah. Tak ada mustahil. Jadi pesan saya itu, ketika kita bersedekah, tak kira lah sedekah apapun yang berhubungan dengan manusia. Lalu selama ini kan kita sedekah dah selesai, tak ambil peluang, ya Allah, dalam hati sudah cukup. Andai kata itu menjadi amal soleh buat aku, sembuhkanlah penyakit suami aku. Gitu caranya. Ya. Hari ini belum kabul, mungkin besok tolong saya, boleh, tak masalah. Ya. Baik. Jadi sekali lagi, ini kelebihan umat Islam, dia pasti masuk surga. Masalah bila masuknya, wallahu a'lam. Jemaah yang berbahagia, setiap orang yang dari neraka untuk masuk surga, dia tergantung berapa banyak dosa lah. Kalau lama banyak, dosanya lama, sikit. Kalau sikit, sekejap lah. Setiap mereka yang masuk kepada surga, dia harus melewati satu sungai yang namanya Sungai Al-Hayat.
Sungai Al-Hayat. Dia mandi situ, membersihkan badan. Nah, badan dia kan dah gosong kata orang Melayu, dah hangus dah, kena bakar. Mandi di situ, lalu setelah mandi bersih, wangi semua, dimasukkan ke surga. Sebelum masuk, di keningnya ini distempel kata orang Melayu, dicop lah. Apa copnya? Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka. Tapi ingat, berbeza sifat orang surga dengan orang dunia. Kalau orang dunia suka kutuk, suka mencela. Bila lah orang banduan itu keluar penjara, tulis sini bekas banduan, pasti orang cakap bekas banduan, ya kan? Bila jadi pengantin, sekali salam nampak bekas banduan, pengantin bekas banduan, itu kita. Tapi di surga sedikit pun tidak ada yang mencela di situ. Kenapa? Karena sudah dibuang sifat-sifat itu. Semua yang nampak itu menjadi nasihat. Ketika nampak orang neraka masuk surga, semua cakap apa? Alhamdulillah engkau masuk. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dia tak tengok bekas-bekas tak ada. Itu kelebihan orang surga. Dan tak ada cemburu. Bayangkan, saya nak tanya jemaah, boleh angkat tangan lah kalau anda boleh jawab. Siapa yang izinkan suaminya kahwin satu lagi? Itu angkat tangan, saya nak tengok. Ada tak ada? Kalau ada lah, tengok. Tak ada yang angkat tangan. Tak ada. Padahal diizinkan, ya kan? Diizinkan dalam Islam, poligami diizinkan. Boleh. Dalam Islam boleh kahwin suami itu kahwin 1, 2, 3, 4, jangan dicampur. 1 campur 2, 3, 3 campur antara banyak pula dah. Tapi tak ada satu pun perempuan yang mengizinkan. Kenapa? Karena ada perasaan cemburu. Di surga tak ada cemburu. Kenapa? Bayangkan kalau ada cemburu. Ni yang hadapnya bidadari 70, bukan 4, 70. Nak mampu kata Melayu kan. Siapa yang urus? Isteri dia dah urus. Malam ini Abang Jamil tidur rumah Katifah, besok rumah Kak Asna. Itu dah kurang. Lusa rumah Kak Joya. Itulah lebih kurang. Dia yang mengatur. Kerana tak ada cemburu. Kemudian setiap Nabi beserta umatnya didatangkan dan diputuskan, di mana sebagian berada di surga dan sebagian berada lagi di neraka. Kemudian ada panggilan yang menyerukan, di mana Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh cerita di sini? Kerana Nabi Adam masih belum ada, keluarganya tak banyak. Yang pertama jadi Rasul itu Nabi Nuh yang pertama sekali mendapat tugas mendakwakan agama secara meluas. Ditanya, di mana Nabi Nuh alaihissalam? Apakah kamu sudah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah? Maka Nuh menjawab, sudah, wahai Tuhanku. Aku telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Lalu kaumnya didatangkan dan ditanya, wahai umat Nabi Nuh, ini Nuh yang aku utus untuk kalian, supaya ia mengajak kamu pada kalimat ikhlas. Apakah ia telah menyampaikan risalah itu kepadamu? Jadi Allah bertanya, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan dakwah? Apakah engkau telah menyampaikan risalah, ajaran agama yang telah aku amanahkan kepada engkau? Apakah engkau dah sampaikan kepada umat engkau? Nabi Nuh cakap, sudah. Sudah ya Allah, aku dah sampaikan. Lalu Allah tanya pada umatnya, umat Nabi Nuh, apakah betul Nabi Nuh sudah sampaikan risalah agama aku yang ikhlas? Maka dia menjawab, rata-rata mereka jawab, wahai Allah, tidak pernah datang seseorang yang membawa berita gembira dan peringatan kepada kami. Umat Nabi Nuh menolak. Dia cakap, tak ada. Nabi Nuh tak pernah sampaikan. Ditolak.
Maka Allah Ta'ala lalu berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, umatmu telah mengingkari kamu, maka apakah kamu punya saksi? Ini kelebihan umat Muhammad nanti. Kata Allah, Nuh, engkau punya umat? Kata tak ada, dia ingkari. Kata Allah, ada. Engkau ada saksi ke? Maka Nabi Nuh menjawab, ada, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Ini kelebihan umat Muhammad SAW. Kemudian ada panggilan, wahai umat yang paling baik yang diturunkan untuk manusia, wahai orang-orang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka berdiri di tengah-tengah barisan. Jadi dipanggil, wahai umat yang terbaik, itu umat Muhammad, kuntum khaira ummatan ukhrijat linnas, engkau adalah umat yang terbaik. Ya. Dipanggil orang umat yang berpuasa bulan Ramadan. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Fat 29. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada tanda-tanda mereka tampak tanda sujud. Jadi umat Muhammad itu cirinya nanti dalam Quran dikatakan apa? Tarahum ruk'an sujada. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada tanda sujud di wajahnya. Artinya apa? Wajahnya ceria, bukan yang hitam-hitam itu, bukan. Wajahnya itu ada aura, ada cahaya keimanan di situ. Itu tanda umat Muhammad SAW karena rajin sujud. Kemudian umat Muhammad menyambut panggilan Allah. Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, wahai umat Muhammad, apakah kamu bersaksi untuk Nabi Nuh? Allah tanya kita umat Muhammad SAW, wahai umat Muhammad, apakah engkau bersaksi untuk Nabi Nuh? Maka umat Muhammad menjawab, benar wahai Tuhanku, kami bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Umat Nabi Nuh lalu berkata, sesungguhnya Nuh adalah Nabi yang pertama, sedangkan umat Muhammad Nabi terakhir. Mana mungkin mereka boleh menjadi saksi? Dia hidup bila, kami hidup bila, kan itu lebih kurang makna dia. Padahal mereka hidup tidak sejaman. Maka umat Muhammad berkata, di dalam kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebutkan dalam surat Nuh ayat 1, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya siksaan yang sangat pedih. Kami telah membaca ayat-ayat itu. Jadi alasan kita telah baca Quran, surat Nabi Nuh, surat Nuh ayat 1. Lalu Allah berfirman, kamu benar wahai umat Muhammad, dan aku telah bersumpah atas diriku untuk tidak menyiksa seseorang kecuali dengan hujjah. Maka maaf-maafkanlah wahai umat Muhammad atas penganiayaan yang terjadi di antara kamu, karena sesungguhnya aku telah memaafkan apa yang terjadi antara aku dan kamu. Jemaah berbahagia, begini, kalau dosa kita dengan Allah itu insya Allah mudah, cukup dengan taubat, istighfar, berjanji tidak akan mengulang lagi. Itu hubungan kita dengan Allah. Yang jadi masalah yang paling menyulitkan kita di akhirat apa? Hubungan kita dengan manusia, kesalahan dengan manusia. Itu problem yang sangat besar, itu masalah yang sangat besar. Sehingga jangan heran ada satu hari Rasulullah SAW ditanya, Al-Qadru Mufallis, tahukah kamu siapa orang yang bankrupt? Siapa orang yang bankrupt? Maka sahabat bertanya, yang bankrupt itu orang yang jualan, dagang, tak ada untung lah, modal pun lesap, ya kan? Kata Nabi, bukan. Orang yang pailit, orang yang muflis, orang yang bankrupt itu adalah orang yang banyak sholat, rajin tahajud, banyak sedekah, selalu pergi umrah.
selalu baca Quran, selalu zikir, banyak amal, tetapi dia banyak juga menzalimi orang, suka memfitnah orang, suka mengata orang, suka bohong, suka menyakiti hati orang, suka menghina orang, maka semuanya menuntut di akhirat. Di akhirat akan dibalas pada apa? Semua pakai amal. Habis amalnya diambil. Akhirnya habis amalnya itu. Masih ada yang menuntut lagi. Bagaimana nak bayar? Dosa orang itu dipindahkan dengan dia. Maka dia disebut muflis. Oleh kerana itu, jemaah yang berbahagia, sekali lagi, mari jauhi, hindari untuk kita melakukan kezaliman pada siapapun. Dalam rangka tahun baru hijrah, kita berubah untuk lebih baik. Memang saya faham lah, apalagi zaman sekarang kalau tak mengata orang rasanya macam syarat hidup saja, ya kan? Kalau ada lah orang tak mengata orang satu hari aja, bolehlah buat kenduri doa selamat. Betul, panggil Ustaz, buat doa selamat dalam rangka apa? Tak mengumpat hari ini, boleh buat. Tak ada, tapi paling tidak kita mulai kurang sampai hilang. Itu baik, saya kira itu dulu, insyaAllah bermanfaat. Kita jumpa lagi Sabtu depan.